totalnya tuh 19 jam aku kerja selama 2 hari, aku itu dapat kurang lebih $500. Hai guys, selamat datang kembali di YouTube channel Nova Saraponto. Hari ini hari Jumat, harinya Nova buka-bukaan soal Australia. Yeay! Jadi seperti video-video sebelumnya, aku masih akan membahas mengenai pengalaman kerja aku selama hampir 3 tahun belakangan ini di Sydney, Australia. Oh ya, buat teman-teman yang baru datang di YouTube channel ini, selamat datang. Kalian datang di waktu yang tepat karena aku ini sedang dalam misi untuk membongkar rahasia, belak-belakan, buka-bukaan, beberkan semua informasi yang aku tahu mengenai Australia. Mulai dari bagaimana cara mendapatkan pekerjaan di Australia, gajinya itu berapa, job description-nya apa aja, pengalaman memorable apa yang bisa dilupain dari tempat A, tempat B, tempat C, dan enak gak enaknya kerja di tempat-tempat tersebut. For your information, buat temen-temen yang baru datang di YouTube channel ini, aku itu udah kerja di Sydney, Australia hampir 3 tahun. Dan selama hampir 3 tahun ini aku tuh punya lebih dari 10 pekerjaan. Kok bisa lebih dari 10, Nop? Karena biasanya dalam satu waktu itu aku punya 2 atau 3 kerjaan. Kok banyak banget? Karena lagi di Australia, khususnya kota Sydney, living cost-nya itu sangat amat tinggi. Jadi kita butuh penghasilan yang lebih banyak. Karena aku tuh udah pernah cuma punya 1 kerjaan doang, dan itu bener-bener mepet banget, kayak bener-bener mepet banget, nggak bisa nabung sama sekali. Yang ada kayaknya minus deh gitu. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita let's go. Sebelum aku mengulik lebih dalam lagi, aku akan kasih tau dulu kalian apa sih job roles-nya. So, I was working as a customer service di sebuah salad and sandwich bar yang sangat amat terkenal seantero Australia. Dia udah punya banyak cabang di mana-mana. Customer service itu bahasa kerennya kan. Jadi kalau di bahasa Indonesia itu kayak penjual roti sandwich. Jadi kan roti isi, penjual roti, atau penjual salad. Mbak sandwich, mbak salad di Australia gitu. Aku akan langsung bahas aja mengenai bagaimana aku mendapatkan pekerjaan di Sydney, Australia sebagai mbak salad. Aku itu apply lewat Gumtree, sebuah website yang kalau di Indonesia tuh kayak apa sih, job seeker atau jobs.db, pokoknya website untuk cari pekerjaan gitu. Dan aku apply lewat Gumtree, right? Aku kirim CV aku, dan kalau misalnya si employer-nya itu tertarik untuk meng-hire kalian, biasanya kalian itu akan dipanggil untuk datang interview dan training. Nah, mereka nggak berapa lama setelah aku apply, mereka panggil aku untuk training. Dan trainingnya itu bervariasi, tergantung si owner kafenya, owner restorannya, tergantung mereka mau berapa lama. Dan aku itu di training cuma setengah jam doang. Dan ya, nggak berapa lama aku dikabarin kalau aku lulus. Oh ya, aku mau kasih sekilas info mengenai training. Jadi kalau kalian kerja di hospitality industry or hotel industry, atau apa yang kerja di mall-mall gitu, apa sih namanya, retail industry, kalian itu biasanya di Sydney kalian akan dipanggil oleh employer kalian untuk training. Dan training itu bisa setengah jam, 1 jam, 4 jam, 8 jam, 1 harian. Tapi legalnya tuh ya, legalnya menurut Fair Work, organisasi pemerintah yang mengatur segala macam mengenai kerjaan di Australia, legalnya itu training itu biasanya tuh mungkin 2-4 jam. Ini yang aku tahu. Kalau udah lebih dari 4 jam itu udah hitungannya kerja gitu. Terus ya, itu sekilas infonya. Selanjutnya aku akan ngomongin mengenai job description. Jadi kerjaan aku itu ngapain sih? Fokusnya adalah
serving customer, namanya juga customer service kan. Jadi tempatnya ini kayak mereka ngedisplay sandwich dan salad, dan itu banyak banget macamnya. Dan aku sebagai customer service ya, aku kayak tinggal, misalnya si customer A minta aku mau sandwich yang ini, yaudah gitu, tinggal aku tanya mau dipanasin atau enggak gitu, terus di serve ke mereka, dikasih ke mereka, terus habis itu tinggal bayar gitu. Itu aja sih, itu tuh main job aku sebenarnya. Dan menurut aku kerjanya cukup gampang. Cuman yang agak tricky adalah kalian harus menghafalkan berbagai macam sandwich dan salad. Dan salad itu kayak ada lagi saus-sausnya yang beda-beda gitu. Selanjutnya, aku akan ngomongin mengenai enak dan gak enaknya kerja di tempat ini. Pengalaman enaknya adalah karena aku itu kerja shift pagi, dan paginya tuh bener-bener pagi banget. Kayak aku tuh mulai kerja jam 4 pagi. Jadi aku harus bangun jam 3 pagi kan. Enaknya itu aku itu nggak perlu bayar transport. Sekilas info lagi nih ya teman-teman, untuk transportasi ke airport atau dari airport itu sangat amat mahal. Jadi aku sangat amat beruntung ketika employer aku ini menyediakan yang namanya Uber gratis gitu buat staff-staffnya yang tinggal deket airport, jadi bisa berangkat bareng. Jadi aku nggak perlu khawatir soal ongkos kereta yang sangat amat mahal. Itu tuh kayak sekali jalan doang ke domestic airport itu kan sampai $10. Kalau internasional itu lebih mahal lagi. Bayangin dong, kayak sekali jalan 80.000 sampai 100.000, kan lumayan. Kalau tiap hari kerja kayak begitu, aduh nggak kebayang. Oke, itu enaknya. Nggak enaknya, oh ya enaknya satu lagi tuh kerjanya ya bener-bener gampang, cuma serve customer doang dan kadang nyuci piring gitu-gitu doang. Tapi kayak bener-bener gampang. Nggak enaknya adalah aku itu di sana, yang namanya anak baru gitu kan, aku menemukan satu staff yang emang udah lumayan senior dan dia itu bossy gitu. Tapi ya menurut aku ya udahlah ya gitu kan, itu nggak bisa dihindari juga kan orang kayak gitu. Jadi ya itu nggak enaknya. Next, aku akan ngomongin mengenai pengalaman memorable apa yang nggak bisa aku lupain kerja di tempat ini. Jadi waktu itu pagi-pagi nih aku itu dapet customer dan udah taking order gitu. Aku waktu itu lagi di kasir doang. Jadi kalau pagi-pagi kan bener-bener rame. So pagi-pagi sama lunch time itu bener-bener rame. Jadi kayak satu orang kalau di kasir ya kasir aja, stay, jangan serving customer gitu kan. Dan ya aku di kasir dan temen aku udah kayak ngasih ini totalannya berapa. Terus kayak aku tuh kalau di kasir aku pasti double check, ini ya orderan lo ya gitu kan. Iya, dia bilang, aku double check, aku bahkan suka triple check. Dan udah nih udah bayar, nggak berapa lama dia balik ke aku. Itu lagi rame gitu kan, antrian tuh panjang, dia balik ke aku terus kayak dia minta refund. Terus dia kayak, iya ini soalnya tuh pesanan gue tuh bukan yang ini, gue minta refund. And I was like, sorry, I can't do that karena I already double check to you and you say yes, this is your order and you pay. Belajar dari tempat-tempat kerja aku sebelumnya, kalau kita ngerasa bener ya udah gitu pertahankan, jangan mau kalah ya kan. Apalagi customer seenaknya minta refund, enak aja. Terus manajer aku kan kayak di belakang aku gitu, terus dia bilang, udah Nova refund, kasih aja uangnya. And I was like, oh enggak lah ya, orang dia yang salah. Terus kayak dia udah kasih aja. Terus ya udahlah ya, karena manajer aku udah ngomong gitu ya udah aku kasih. Emang customer di airport itu kadang-kadang suka on gitu, otaknya tuh kayak ketinggalan di kamar mandi, mungkin karena mereka masih ngantuk atau mungkin karena mereka lapar. Itulah pengalaman memorable yang gak bisa aku lupain. Next, aku akan ngomongin mengenai gaji. Jadi sebagai penjual sandwich, penjual roti, penjual salad, mbak-mbak roti, mbak-mbak salad, aku itu digaji, aku lupa ya nominalnya berapa. Jadi aku itu cuma kerja 2 hari doang, Minggu sama Senin. Nah di tempat kerja ini itu tuh memberlakukan weekend rate. Jadi kalau Senin sampai Jumat kalian kerja gajinya beda,
Kalau kalian kerja Sabtu gajinya lebih tinggi, kerja Minggu kalian digaji lebih tinggi lagi. Dan kalau kalian kerja di public holiday, hari libur nasional, kalian akan digaji 2 kali lipat atau 2,5 kali lipat atau 3 kali lipat gitu. Nah, aku lupa nominalnya berapa, aku digaji per jam. Dan cuma 2 hari doang aku kerja, totalnya tuh 19 jam aku kerja selama 2 hari. Aku itu dapat kurang lebih $500. Dan itu lumayan banget kan. Tapi ya balik lagi, jadi aku satu hari itu kan aku kerja 10 jam dong, break setengah jam. Ya lumayan juga pegel karena bener-bener gak bisa duduk sama sekali, kayak bener-bener busy gitu. Dan kita udah sampai di penghujung video. Makasih banget teman-teman udah nonton sampai detik ini. Aku sangat amat menghargai kuota kalian, waktu kalian. Terima kasih banyak. Dan I'll see you guys on my next video. Dadah.